Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menjadi kabur. Di sini, kami membuka kembali tabir rahasia yang telah lama diselimuti kegelapan kisah-kisah horor, misteri gaib, dan ritual pesugihan dari penjuru Nusantara. Dalam setiap episode, kita akan menyusuri lorong-lorong yang jarang disentuh manusia, mendengar bisikan mereka yang tak kasat mata, dan menyaksikan bagaimana kekuatan tak terlihat mengintai dari balik semak, batu, bahkan bayangan di malam hari. Kita melangkah ke sebuah lokasi yang namanya sudah melegenda Gunung Kawi. Terletak di kawasan Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur. Bukan sekadar gunung biasa, tempat ini dikenal sebagai pusat pesugihan. Tempat di mana orang-orang datang bukan hanya untuk berziarah, tapi untuk membuat perjanjian. Konon katanya, siapapun yang nekat melakukan ritual tertentu di sini bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Tapi seperti semua perjanjian gelap, ada harga mahal yang harus dibayar. Ada yang kehilangan keluarga, kewarasan, bahkan nyawanya. Di tengah aroma dupa yang menyengat dan suara gamelan yang tiba-tiba terdengar tanpa wujud, banyak pengunjung mengaku melihat sosok bayangan, suara bisikan, bahkan makhluk berkepala hewan yang mengawasi dari balik pohon. Apakah semua ini hanya sugesti, atau memang ada entitas gaib yang menguasai Gunung Kawi? Dalam episode ini, Lorong Gaib akan menguak siapa sebenarnya sosok leluhur yang disembah di tempat ini. Bagaimana tata cara ritual pesugihan Gunung Kawi? Apa saja pantangan yang tak boleh dilanggar oleh para pencari kekayaan? Dan yang paling penting, apakah benar siapapun yang kaya secara mendadak di sekitar Malang pernah datang ke sini? Kami tidak mengajak Anda untuk percaya, tapi cukup dengarkan, rasakan, dan simpulkan sendiri. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat menonton, karena begitu Anda masuk ke lorong gaib, tak ada jalan kembali. Gunung, sebuah nama yang tak asing di telinga mereka yang akrab dengan dunia mistis dan spiritual di tanah Jawa. Terletak di kawasan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, gunung ini bukan sekadar bentang alam dengan lereng yang rimbun dan hawa yang sejuk. Ia adalah simbol dari dua dunia yang tampak dan yang tak kasat mata. Dan sejak ratusan tahun silam, tempat ini telah menjelma menjadi pusat peziarahan, pencarian kekuatan spiritual, bahkan pesugihan. Namun sebelum semua cerita mistis itu muncul, Gunung Kawi dulunya adalah bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Timur. Secara geografis, gunung ini bukan gunung berapi yang aktif seperti Semeru atau Bromo, namun nilai spiritualnya jauh lebih panas dari sekadar magma. Dulu, wilayah ini dikenal sebagai tempat pertapaan para leluhur, tokoh spiritual, dan bahkan pelarian para bangsawan yang kalah perang. Salah satu sosok yang paling dihormati di kawasan ini adalah Eyang Jayabaya. Meskipun dalam konteks sejarah, keberadaan beliau lebih banyak dikaitkan dengan wilayah Kediri. Namun, dalam tradisi lisan masyarakat setempat, ajaran dan ramalan Jayabaya dianggap menjadi dasar lahirnya spiritualitas di Gunung Kawi. Sebagian peziarah percaya bahwa Gunung Kawi adalah salah satu tempat penyimpanan energi leluhur dari masa ke masa, termasuk energi dari tokoh-tokoh sakti yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Namun, nama yang benar-benar melekat kuat dalam keramatnya Gunung Kawi adalah Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Kedua tokoh ini dianggap sebagai penjaga dan penguasa gaib wilayah tersebut. Eyang Jugo, yang dikenal sebagai Kiai Zakaria II, adalah murid dari Pangeran Diponegoro, tokoh besar dalam perlawanan terhadap Belanda. Setelah perang berakhir dan Pangeran Diponegoro ditangkap, Kiai Zakaria II konon mengasingkan diri dan menetap di Gunung Kawi untuk melanjutkan laku spiritualnya. Di tempat inilah beliau menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat. Kisah Eyang Sujo juga tidak kalah misterius. Ia diyakini sebagai tokoh sakti yang mampu membuka mata batin orang-orang, membantu dalam penyembuhan penyakit, dan memberikan petunjuk gaib. Hingga kini, makam kedua tokoh ini menjadi pusat dari seluruh kegiatan spiritual di Gunung Kawi. Ribuan peziarah datang setiap tahunnya, tak hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari luar pulau, bahkan dari negeri seberang. Tapi seiring waktu, ziarah yang awalnya dilandasi niat suci berubah arah. Muncul cerita-cerita tentang peziarah yang datang bukan untuk mendoakan, tapi meminta kekayaan. Mereka membawa sesajen, dupa, uang logam, bunga 7 rupa, dan berbagai simbol pengorbanan lainnya. Mereka tidak sekadar berdoa, mereka meminta, dan dari sinilah keramat Gunung Kawi mulai dikenal sebagai tempat pesugihan paling tersohor di Pulau Jawa. Tahun demi tahun berlalu,
Aura mistis Gunung Kawi semakin kuat. Banyak tokoh spiritual lokal yang menetap di sekitar area makam dan menawarkan jasa ritual. Ada yang disebut sebagai perantara roh. Ada yang mengaku bisa menyampaikan permintaan kepada eyang. Praktik-praktik semacam ini tidak lagi bersifat privat. Bahkan sempat menjadi industri gelap yang menggiurkan. Ada yang rela menginap berhari-hari, membawa tumbal berupa hewan. Bahkan ada yang percaya bahwa kesepakatan bisa dilakukan jika sang pelaku bersedia membayar dengan nyawa kerabat. Namun, tidak semua orang datang dengan niat buruk. Ada pula yang sekadar mencari ketenangan atau ingin mencari hikmah dari laku spiritual Eyang Jugo. Karena di balik kisah pesugihan, Gunung Kawi tetap menyimpan nilai-nilai luhur, ketekunan, tirakat, dan pencarian jati diri. Sayangnya, kisah-kisah semacam ini tenggelam di balik gemerlap cerita kekayaan mendadak, perjanjian gaib, dan hantu penjaga. Mitos berkembang, legenda tumbuh. Konon, mereka yang benar-benar berhasil dalam pesugihan di Gunung Kawi akan terlihat kaya raya dalam waktu singkat, namun hidupnya tak pernah damai. Ada yang tak bisa tidur, ada yang dihantui sosok hitam setiap malam, bahkan ada yang keluarganya mengalami kematian satu persatu. Masyarakat sekitar Wonosari pun hidup berdampingan dengan misteri ini antara rasa takut, hormat, dan pasrah. Bisa disangkal, Gunung Kawi telah menjadi magnet kuat bagi mereka yang ingin melangkah cepat menuju kesuksesan, meski harus menapaki jalan gelap. Tapi sejarahnya mengingatkan kita bahwa tempat ini dulunya adalah tempat pertapaan Tempot Hening, tempat belajar menerima hidup dengan laku spiritual yang dalam. Sayangnya, makna itu telah bergeser jauh, ditelan ambisi dan hasrat manusia, dan disinilah letak misterinya. Apakah benar keramat Gunung Kawi berasal dari aura leluhur yang suci, atau dari kekuatan gelap yang telah mengakar karena permintaan manusia itu sendiri? Hanya mereka yang pernah masuk ke lorongnya yang tahu jawabannya. Di balik keheningan Gunung Kawi yang diselimuti kabut pagi dan aroma dupa yang selalu terasa segar menusuk hidung, tersimpan ribuan cerita tentang orang-orang yang datang dengan satu tujuan: kekayaan instan. Mereka datang dari berbagai penjuru, dari yang sederhana hingga yang berdasi, dari yang awam hingga tokoh publik yang ingin semuanya tampak bersih di permukaan. Beberapa datang dengan langkah ragu, bertanya-tanya apakah ini jalan yang benar. Sebagian lain datang dengan penuh keyakinan percaya bahwa hidup mereka akan berubah selamanya setelah melakukan ritual di tempat ini. Dan memang, sebagian dari mereka benar-benar menjadi kaya raya. Tapi, tidak ada kekayaan tanpa harga. Karena di Gunung Kawi, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Sebut saja kisah seorang pengusaha tekstil dari Bandung. Ia datang ke Gunung Kawi tahun ke-1999. Awalnya hanya sebagai peziarah biasa. Namun setelah bertemu orang dalam, ia diperkenalkan pada sebuah ritual yang disebut jalan cepat. Dia diminta untuk melakukan puasa mutih, membawa sesajen tertentu, dan menginap 3 malam di area pemakaman. Malam ketiga, ia mengaku bermimpi didatangi sosok lelaki tua berjubah putih yang berbisik, "Hartamu akan datang, tapi jangan pernah menoleh ke belakang." Beberapa bulan kemudian, usahanya melejit. Pelanggan datang dari luar negeri. Ia mampu membeli rumah, mobil, bahkan membuka cabang di 5 kota besar. Tapi yang tidak diketahui publik adalah satu persatu keluarganya meninggal secara misterius. Anaknya kecelakaan, istrinya mendadak stroke padahal sehat, dan kakaknya bunuh diri. Kini, ia hidup sendiri di rumah besar yang kosong. Kaya, tapi juga kehilangan segalanya. Cerita lain datang dari seorang penyanyi dangdut lokal yang namanya tiba-tiba melejit di tahun ke-2008. Ia sering tampil di televisi, punya album, dan dijuluki sebagai ratu panggung daerah. Namun dalam satu wawancara tak resmi, ia mengaku pernah melakukan ritual di Gunung Kawi dengan perantara yang meminta tumbal berupa kucing hitam dan ayam cemani. Ia menyanggupi, namun setelah puncak karirnya lewat, ia mengaku selalu dihantui mimpi buruk. Ada sosok wanita berambut panjang yang menari di panggung, dengan wajah yang hancur dan suara tawa yang menyesakkan dada. Akhirnya ia memutuskan berhenti total dari dunia hiburan dan menghilang dari publik. Ada juga kisah yang terdengar lebih ringan, namun tetap menyimpan sisi gelap. Seorang pedagang warung kelontong di Surabaya mendadak kaya dalam 2 tahun. Bonca, yang heran karena sebelumnya ia dikenal sebagai orang yang sederhana dan tak punya banyak modal. Namun diam-diam, setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi ke Gunung Kawi, meninggalkan rumah tanpa pamit, hanya membawa dupa, bunga, dan rokok kretek. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Rezeki itu datangnya nggak selalu dari tempat yang terang." Namun tidak semua cerita berakhir sukses. Ada yang justru gagal total, bahkan tidak pernah kembali.
Salah satunya adalah sekelompok mahasiswa dari Jogja yang datang ke Gunung Kawi karena penasaran dan ingin menguji nyali. Mereka mengikuti ritual secara diam-diam, tanpa bimbingan siapapun, hanya bermodal info dari internet. Salah satu dari mereka sempat mengambil segenggam tanah dari dekat makam sebagai oleh-oleh. Setelah pulang, satu persatu dari mereka mengalami gangguan, sering kesurupan, melihat sosok hitam berdiri di kamar, hingga muntah darah tanpa sebab medis. Salah satu dari mereka akhirnya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan yang tidak masuk akal. Motornya terpental di jalan lurus tanpa lubang, seolah dilempar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kisah lain datang dari seorang wanita pengusaha butik di Jakarta. Ia datang dengan maksud membeli popularitas dan kelancaran bisnis. Ia mengaku melakukan ritual berat 3 malam bertapa di bawah pohon tua, ditemani suara-suara tak dikenal. Ia berhasil, usahanya viral, omset naik drastis. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun, ia didiagnosis gangguan kejiwaan. Ia sering berbicara sendiri, mengaku mendengar suara dari lemari kamarnya, dan menulis mantra-mantra tak jelas di dinding rumahnya. Hingga kini, ia dirawat di fasilitas kejiwaan, dan keluarganya mengunci kamar tempat ia biasa bersemedi. Gunung Kawi adalah tempat yang misterius. Di satu sisi, banyak yang mengklaim bahwa berkat dari sana nyata, tapi di sisi lain, banyak juga yang tidak mampu mengendalikan akibat dari apa yang mereka minta. Karena tidak semua orang sanggup menerima hadiah dari dunia lain. Seorang juru kunci pernah berkata, "Bukan tempat ini yang jahat, tapi niat manusianya." Mereka datang dengan permintaan, tapi tak siap dengan konsekuensinya. Dan memang, ketika seseorang datang untuk meminta kekayaan secara gaib, yang mereka hadapi bukan hanya ritual, tapi juga kontrak yang tak tertulis, dengan batas waktu yang tak mereka pahami. Beberapa berhasil, tapi hidup dalam ketakutan. Beberapa gagal, dan hidupnya menjadi kutukan pada Akernia. Pesugihan Gunung Kawi bukanlah sekadar cerita rakyat, tapi kumpulan kisah nyata yang menyisakan jejak luka kekayaan semu dan misteri yang tak pernah selesai. Dan pertanyaan pun muncul, apakah Anda cukup berani untuk meminta? Tapi lebih dari itu, apakah Anda cukup kuat untuk membayar harga dari apa yang Anda minta? Gunung Kawi bukan hanya tempat ziarah. Di balik bau dupa yang mengepul dan lantunan doa-doa yang lirih, terselip praktik-praktik gaib yang tidak semua orang tahu atau berani jalani. Disinilah ritual pesugihan dilakukan, bukan sekadar memohon rezeki, tapi menukar sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Biasanya, menukar ketenangan jiwa demi kekayaan dunia. Banyak yang percaya bahwa pesugihan di Gunung Kawi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada protokol gaib yang harus dipenuhi. Tidak cukup hanya datang, menabur bunga, lalu berdoa. Ritual ini memerlukan perantara, sesajen, niat yang kuat, dan tambal tahap pertama. Menemukan jalur dalam seseorang yang ingin melakukan pesugihan harus terlebih dahulu bertemu dengan orang dalam. Bisa seorang juru kunci, dukun, atau tokoh spiritual yang mengerti jalur mistis. Gunung Kawi. Mereka inilah yang tahu celah antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Tanpa perantara ini, permohonanmu hanya akan hilang di udara. Biasanya, perantara akan bertanya, apa yang kamu cari, dan apa yang kamu siap berikan. Karena di dunia pesugihan, tidak ada pemberian tanpa pengorbanan. TACAPK2, SSHOTA, dan perjanjian setelah disepakati, sang pelaku harus menyiapkan sesajen yang sesuai. Tidak sembarang sesajen. Beberapa yang paling umum antara lain, ayam cemani berwarna hitam legam, simbol darah murni, dan kekuatan kegelapan. Kaking Hut dipercaya sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Uang logam kuno, kain mori, kopi pahit, rokok kretek, hingga darah hewan. Sesajen ini diletakkan di lokasi tertentu, biasanya di bawah pohon tua, batu keramat, atau di depan makam Eyang Sujo. Ritual dilakukan pada malam hari, biasanya saat Jumat, Kliwon, atau Selasa Wage, waktu yang dipercaya sebagai saat gerbang gaib terbuka paling lebar. Di momen inilah perjanjian dibuat, tidak selalu dalam bentuk lisan. Kadang cukup lewat mimpi, bisikan, atau perasaan yang menyusup ke dalam tubuh. Jika sang pelaku cocok secara energi, maka tanda-tanda akan muncul. Sesajen terbakar sendiri, angin besar datang tiba-tiba, atau mata terasa berat seolah sedang dilihat dari berbagai arah. Konon, beberapa orang bahkan melihat sosok berjubah hitam muncul dari balik pohon dan mengangguk pelan. Itu adalah tanda diterimanya perjanjian tahap ketiga. Tumbal dan konsekuensi inilah bagian paling kelam dalam ritual pesugihan Gunung Kawi. Karena setiap kekayaan harus dibayar, dan bukan dengan uang. Tumbal adalah bentuk pengorbanan, bisa berupa hewan,
Tapi pada tingkat tertentu, bisa juga berupa nyawa manusia. Ada Yang percaya bahwa tumbal tidak harus dilakukan saat itu juga, tapi akan ditagih beberapa waktu kemudian. Banyak kesaksian mengatakan bahwa setelah ritual, pelaku diberikan 3 tanda. Mimpi bertemu makhluk tanpa wajah, suara-suara aneh di rumah, seperti langkah kaki atau ketukan tengah malam anggota keluarga. Mengalami mimpi buruk atau sakit tanpa sebab. Jika tanda-tanda ini muncul, maka tumbal sedang didekati. Ada juga kasus di mana pelaku diminta untuk tidak tidur di rumah selama 3 malam setelah ritual, sebagai bentuk menghindari kutukan awal. Tapi itu bukan bentuk perlindungan, hanya penundaan tahap keempat, pantangan seumur hidup pelaku. Pesugihan biasanya diikat oleh pantangan gaib. Ini berbeda-beda tergantung entitas yang memberikan kekayaan. Beberapa pantangan yang sering muncul: tidak boleh menolak siapapun yang datang meminta bantuan, tidak boleh menjelekkan Gunung Kawi atau ritual yang dilakukan, tidak boleh memakai pakaian putih saat malam Jumat, tidak boleh lupa memberi upeti secara berkala, bisa sesajen, bisa darah hewan. Jika pantangan ini dilanggar, maka kekayaan akan hilang. Bahkan, pelaku bisa diambil jiwanya secara paksa. Ritual pengikatan menjadi bagian dari mereka. Dalam beberapa kasus ekstrem, pelaku yang ingin kekayaan tak terbatas akan menjalani ritual pengikatan jiwa. Ritual ini bukan hanya soal tumbal, tapi juga soal menyerahkan sebagian roh pelaku untuk tinggal di alam gaib. Akibatnya, pelaku tidak bisa tidur lebih dari 3 jam sehari. Selalu mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Kadang melihat bayangan mengikuti mereka kemanapun. Jika mereka mencoba berhenti atau mengingkari perjanjian, maka penyakit aneh akan datang. Kulit melepuh, muntah darah, bahkan hilang ingatan. Salah satu mantan pelaku pernah berkata, "Saya kaya, tapi saya tidak lagi punya rasa bahagia. Setiap malam, saya hanya menunggu ditagih." Pesugihan di Gunung Kawi bukan sekadar mitos. Ia adalah sistem gaib yang telah berjalan selama puluhan tahun, terorganisir, rapi, dan mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, ritual-ritual ini kini telah beradaptasi ke zaman modern. Tidak semua orang datang langsung, beberapa hanya mengirim uang kepada perantara dan melakukan ritual jarak jauh. Tapi konsekuensinya tetap sama, tetap berlaku. Tumbal tetap akan ditagih. Karena dalam dunia gaib, hukum timbal balik tidak pernah berubah. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, asal kamu siap kehilangan apa yang paling kamu cintai. Gunung Kawi bukan hanya dikenal sebagai tempat pesugihan, tapi juga sebagai rumah dari entitas-entitas gaib yang dipercaya menjaga, mengawasi, bahkan menyeleksi siapa yang layak menerima kekayaan dan siapa yang akan dihancurkan di boleh kabut yang menggantung di antara pepohonan. Terdapat cerita-cerita tentang makhluk-makhluk halus yang bukan sekadar penunggu biasa. Mereka bukan hantu gentayangan yang tersesat. Mereka adalah penjaga dunia lain. Mereka bukan sekadar menampakkan diri, tapi juga memengaruhi pikiran, tubuh, bahkan nasib manusia yang datang ke Gunung Kawi dengan niat tertentu. Esosak, bayangan besar di bawah pohon tua di sebuah titik sunyi yang jarang disebut namanya oleh warga lokal. Di bawah pohon tua yang tumbuh meliuk seperti ular, terdapat penunggu yang disebut dengan berbagai nama. Warga sekitar menyebutnya sebagai si penunggu jalur hitam. Ia tak pernah menunjukkan wajah, hanya bayangan besar, hitam legam, dengan tinggi lebih dari 2 meter, sering terlihat berdiri diam di antara batang pohon. Kadang hanya terlihat matanya saja menyala merah di tengah gelap. Orang yang melihatnya biasanya langsung merasa lemas, tidak bisa berbicara, dan akan jatuh sakit esok harinya. Konon, ia adalah pengawal para makhluk gaib utama, dan jika seseorang nekat mendekat tanpa izin, bayangan ini akan mengikuti sampai ke rumah kedua. Siluman ular Kawi. Makhluk ini adalah legenda yang telah ada sejak masa leluhur. Banyak orang yang melakukan ritual pesugihan mengaku bermimpi didatangi ular raksasa bermahkota. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, sisiknya berkilau, kimezan, dan matanya tajam menembus jiwa. Ular ini dipercaya sebagai penjaga kekayaan Gunung Kawi. Jika ia muncul dalam mimpi seseorang, artinya permohonan telah diterima. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ular ini menjadi perwujudan makhluk halus yang meminta tumbal. Jika kamu bermimpi ditelan oleh ular ini, itu pertanda kamu telah ditelan kontrak. Beberapa warga juga mengaku mendengar suara gesekan sisik di malam hari, atau melihat jejak tanah yang seolah diseret oleh sesuatu yang sangat besar. Ketiga, wanita tua berbaju merah. Makhluk ini sering muncul di antara peziarah yang datang sendirian. Ia terlihat seperti nenek-nenek renta, memakai kebaya merah tua dan kain batik. Wajahnya penuh keriput, namun senyumannya menyesakkan. Ia sering muncul saat senja, duduk di salah satu anak tangga menuju kompleks pemakaman. Banyak orang mengira dia peziarah lain, tapi saat disapa, ayahannya diam. Dan saat ditinggal pergi lalu dicari kembali, ia lenyap begitu saja.
Yang paling menyeramkan adalah mereka yang pernah melihat sosok ini akan selalu teringat wajahnya dalam mimpi selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ke-7 biasanya akan terjadi sesuatu, mimpi buruk, sakit, atau kehilangan uang secara misterius. Y.C. Pinero, makhluk yang meniru wajah orang terdekat di Gunung Kawi. Tidak semua makhluk menampakkan wujud aslinya. Ada satu jenis entitas yang disebut si peniru. Ia tidak menyeramkan secara fisik, tapi justru sangat menipu. Ia bisa berubah menjadi siapapun wajah teman, pasangan, atau kerabat. Ia muncul saat seseorang sedang dalam ritual atau sendirian. Di kamar penginapan, biasanya ia mengetuk pintu sambil berkata, "Ayo pulang. Ini sudah malam. Jika dibuka, maka orang itu akan masuk ke dunia lain." Beberapa orang yang pernah mengalami kejadian ini mengaku merasa hilang selama beberapa jam, padahal menurut jam dunia nyata, hanya berlalu beberapa menit. Kelima, pasukan tanpa wajah beberapa malam tertentu, terutama pada malam 1 Suro atau malam Jumat Kliwon. Ada kesaksian tentang iring-iringan makhluk tanpa wajah yang naik menuju makam Eyang Sujo. Mereka berjalan berurutan, memakai pakaian seperti manusia Jawa zaman dulu, belangkon, sarung, baju surjan, tapi jika diperhatikan, wajah mereka kosong, hanya kulit datar, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Mereka tidak berbicara, hanya berjalan sambil membawa dupa, sesajen, dan lilin kecil. Suara gamelan terdengar samar, seperti dari kejauhan. Meski tidak ada alat musik di sekitar, warga menyebutnya sebagai pengiring astral, entitas gaib yang melakukan ziarah untuk tujuan mereka sendiri. Siapapun yang melihat iring-iringan ini tidak boleh bersuara, karena jika mereka tahu kamu melihat, maka salah satu dari mereka akan mengikutimu pulang ke 6. Mata di dinding beberapa bangunan tua di sekitar area ritual dikenal memiliki energi yang sangat kuat. Salah satunya adalah kamar penginapan yang dikenal dengan sebutan kamar 0.7, sebuah ruangan kecil yang selalu terasa lebih dingin dari sekitarnya. Di dinding kamar ini, beberapa orang mengaku melihat mataya. Sepasang mata besar muncul di sela bayangan cahaya. Bukan gambar, tapi seperti banner-banner ada yang mengintip dari balik tembok. Mereka yang menginap di kamar itu sering mengalami mimpi buruk. Punggung terasa seperti ditekan, atau suara nafas yang sangat dekat di telinga saat tidur. Padahal kamar itu terkunci rapat dari dalam. Apa sebenarnya makhluk-makhluk ini? Ada 2 pendapat utama. Pertama, mereka adalah penjaga energi Gunung Kawi, entitas netral yang hanya akan menyerang jika diganggu atau dilanggar pantangannya. Namun, sebagian spiritualis percaya bahwa mereka adalah makhluk yang telah diikat oleh manusia untuk membantu proses pesugihan. Artinya, mereka tidak datang karena tugas alam, tapi karena diundang. Dan jika tuannya lupa memberi sesajen atau mencoba mengingkari perjanjian, mereka bisa lepas kendali dan menjadi sangat berbahaya. Gunung Kawi, di luar semua mitos dan cerita, tetap menyimpan satu pertanyaan yang mengusik. Apakah kamu datang untuk melihat atau untuk dilihat? Karena di setiap langkahmu, di setiap helaan nafasmu saat mendaki, ada sesuatu yang memperhatikan. Bukan manusia, bukan roh penasaran, tapi mereka yang menjaga, menunggu, dan menilai niatmu. Dan sekali kamu melangkah ke wilayah mereka, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Malam hari di Gunung Kawi bukanlah sekadar kegelapan biasa. Ia bukan hanya sunyi, tapi sunyi yang mendengung. Diam yang terasa seperti ada sesuatu yang bersembunyi. Dan saat malam mulai larut, gunung ini hidup bukan oleh manusia, tapi oleh suara-suara yang tak seharusnya ada. Para peziarah, pencari berkah, hingga pelaku pesugihan yang datang ke sini seringkali mengalami fenomena yang sulit dijelaskan oleh logika. Suara gamelan tanpa sumber, bisikan tanpa arah, aroma yang berubah-ubah secara tiba-tiba, bahkan rasa sakit fisik yang muncul seketika. Ini bukan kebetulan. Di Gunung Kawi, semua itu adalah bagian dari penyambutan pertama gamelan tak bersumber salah. Satu kejadian paling sering dilaporkan adalah suara gamelan yang terdengar di tengah malam. Suara ini lembut, kadang mengalun lirih seperti pesta keraton kuno. Kadang, iramanya berubah menjadi cepat dan mencekam, seperti perayaan yang sudah tidak suci lagi. Yang aneh, tidak ada satupun alat musik di sana. Tidak ada orang yang sedang menabuh, tapi suara itu jelas terdengar, bahkan bisa direkam. Dan setiap kali suara itu muncul, suasana sekitar ikut berubah. Angin berhenti bertiup, suhu mendadak turun drastis, dan aroma melati bercampur darah tercium samar. Beberapa saksi mengaku mendengar suara itu semakin dekat, lalu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, biasanya mereka mengalami mimpi buruk atau terbangun dengan tubuh yang membiru seperti dipukul kedua. Bisikan di belakang telinga, bayangkan kamu berdiri sendirian di pelataran makam atau duduk di serambi penginapan tua,
menenangkan diri. Tiba-tiba, kamu merasakan ada yang membisik di belakang telingamu. Bukan angin, bukan suara serangga, tapi suara manusia yang tidak terlihat. Jangan balik, kamu sudah datang, jangan pergi sebelum selesai. Tumbalnya belum cukup. Bisikan ini seringkali hanya terdengar oleh satu orang, meskipun mereka berada dalam kelompok. Dan anehnya, yang mendengarnya biasanya akan diam, membeku, seperti kehilangan kesadaran beberapa detik. Setelah sadar, mereka sering menangis tanpa sebab, muntah, atau pingsan. Ketiga, suhu ekstrem yang tak masuk akal. Gunung Kawi memang dingin, tapi ada titik-titik tertentu di jalur pendakian maupun di sekitar area ritual yang suhunya mendadak sangat dingin seperti es, lalu berubah menjadi panas, membakar hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini dianggap sebagai lintasan energi makhluk halus. Konon, jika kamu melewati jalur keramat, tubuhmu akan langsung merespons. Ada yang menggigil tanpa sebab, ada yang keringat dingin keluar deras, bahkan ada yang mendadak kejang seperti tersengat listrik. Satu kesaksian menyebutkan seorang pria yang membawa koper berisi sesajen tiba-tiba berteriak keras, lalu membek seperti patung selama 5 menit. Setelah sadar, dia hanya berkata, "Tadi aku lewat jalan yang bukan untuk manusia." Keempat, aroma aneh yang muncul dan mengikuti Gunung Kawi dikenal memiliki aroma gaib yang berubah-ubah. Kadang melati, kadang bau dupa, tapi kadang bau daging busuk, amis darah, atau bau kemenyan yang sangat menyengat, yang membuatnya menyeramkan. Aroma ini tidak hilang meskipun kamu meninggalkan lokasi. Beberapa orang melaporkan bahwa bau itu ikut sampai ke rumah, menempel di baju, bahkan di tubuh mereka. Ada yang mencuci baju berkali-kali tapi bau kemenyan tetap tercium. Dalam dunia mistis, aroma semacam ini adalah tanda bahwa makhluk halus telah menandai seseorang entah sebagai tamu yang dihargai atau calon tumbal. Kelima, gangguan fisik mendadak. Dari pingsan hingga lumpuh, tidak sedikit pengunjung Gunung Kawi yang mengalami reaksi fisik ekstrem. Beberapa yang paling sering terjadi, tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Leher terasa dicekik, padahal tidak ada siapa-siapa. Kaki mendadak tidak bisa digerakkan, seolah ditahan sesuatu. Kulit melepuh seperti terkena air panas, padahal tidak bersentuhan dengan apapun. Miumu dan nyeri kepala hebat hanya saat berada di titik tertentu. Salah satu cerita menyebutkan seorang remaja yang ikut ziarah bersama keluarganya. Ia sempat berkata sinis soal ritual pesugihan. Tak lama setelah itu, ia jatuh tersungkur dan seluruh tubuhnya kejang. Setelah ditangani secara medis, tidak ditemukan penyakit. Tapi ia baru sadar setelah dibacakan doa oleh juru kunci. Keenam, halusinasi dan rasa diawasi. Ada juga efek psikis yang sangat kuat. Orang-orang sering merasa seperti diawasi terus-menerus di area Gunung Kawi. Bahkan saat mereka sedang bersama, rambong. Perasaan ini bukan sekadar sugesti. Banyak yang benar-benar melihat bayangan melintas, mendengar langkah kaki, atau merasa ada tangan yang menyentuh dari belakang. Bahkan, beberapa orang mengalami halusinasi ringan hingga berat, melihat seseorang berbicara, padahal tidak ada siapa-siapa. Melihat jalan bercabang jadi 2, padahal cuma 1. Melihat anggota rombongan terdiam, padahal mereka sedang berjalan. Ada kepercayaan bahwa makhluk halus di Gunung Kawi bisa mengacak realitas agar orang tersesat atau kehilangan orientasi. Ini disebut sebagai pengaruh aura astral, kondisi di mana kesadaran manusia tumpang tindih dengan dimensi lain. Ketujuh, gangguan yang ikut sampai rumah. Yang paling menakutkan bukan hanya gangguan saat berada di sana, tapi setelah pulang, banyak pengunjung mengaku membawa sesuatu tanpa sadar. Ada yang mendengar ketukan pintu rumah setiap malam pukul 2. Ada yang selalu merasa ada yang duduk di ranjang saat hendak tidur. Ada yang mendapati foto-foto ziarah mereka berubah, bayangan aneh muncul, wajah memburam, atau sosok ketiga di antara 2 orang. Beberapa harus melakukan ruatan atau pembersihan spiritual karena gangguan tidak berhenti selama minggu. Suara gaib, aroma aneh, dan gangguan fisik bukan sekadar hiasan dari kisah-kisah Gunung Kawi. Mereka adalah bagian dari komunikasi dari dunia lain. Sebuah sinyal bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Setiap gerak-gerik manusia diamati, setiap niat dibaca. Dan jika niatmu tidak tulus, jika kamu datang dengan rasa meremehkan atau sekadar coba-coba, maka bukan kamu yang menguasai ritualnya, tapi yang akan menguasaimu. Di balik aroma dupa yang menggantung dan lantunan doa-doa sunyi di Gunung Kawi, ada hal-hal yang tak tertulis, tak diajarkan secara terbuka, namun harus dipatuhi. Ini bukan aturan manusia, ini adalah pantangan gaib, hukum-hukum tak kasat mata, yang dijaga oleh entitas yang tidak mengenal maaf. Pantangan-pantangan ini telah diwariskan secara turun-temurun, bukan hanya oleh juru kunci atau orang pintar, tapi oleh mereka yang pernah mengalami langsung akibatnya. Bukan mit, tapi peringatan. Dan anehnya,
Yang paling sering terkena celaka justru adalah mereka yang datang tanpa tahu, atau lebih buruk tahu, tapi meremehkan. Pertama, dilarang berbicara, kotor atau mengumpat di area ritual. Suara kita adalah getaran. Di Ganenkawi, setiap getaran mengandung makna. Berkata kasar, mengumpat, atau bahkan bergurau dengan kalimat negatif dipercaya mengundang entitas untuk memperhatikan kita. Banyak kasus pengunjung yang awalnya hanya bercanda menertawakan sesajen, menyebut ritual sebagai klinik, atau menyindir tempat sebagai penipuan, berakhir dengan kerasukan, tubuh panas dingin, hingga mimpi buruk berhari-hari. Konon, makhluk di Gunung Kawi tidak suka disinggung. Sekali namanya disebut sembarangan, ia akan datang, tidak akan membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ia memang ada. Kedua, jangan mengambil apapun dari lokasi batu kecil, daun tua, segenggam tanah, atau bahkan bunga sisa sesajen. Benda-benda itu tampak sepele, tapi di Gunung Kawi, semuanya memiliki pemilik. Mengambilnya tanpa izin sama saja dengan mencuri dari dunia lain. Ada cerita tentang seorang remaja yang mengambil satu koin logam dari sesajen sebagai oleh-oleh. Setelah pulang, ia selalu mendengar suara langkah kaki mengelilingi tempat tidurnya setiap malam. Ibunya kesurupan, adiknya sakit parah, dan sang remaja mengalami kecelakaan saat motor berhenti sendiri di tengah jalan. Akhirnya, ia kembali mengembalikan koin itu diam-diam, ditemani seorang juru kunci. Sejak itu, semuanya berhenti. Tapi tak semua orang seberuntung dia. Ketiga, tidak boleh memotret makam atau sesajen tanpa izin di era digital. Banyak pengunjung datang hanya untuk konten. Mereka memotret makam, sesajen, atau pohon besar yang dikeramatkan, lalu mengunggah dengan caption yang mengejek, tanpa sadar mereka sedang mengikat energi gaib ke dalam perangkat mereka. Ada kasus seorang fotografer yang mengambil gambar makam Eyang Sujo secara dayam-dayum dari sudut tertentu yang dianggap terlarang. Saat membuka file di rumah, fotonya rusak, gambar kabur, ada bayangan hitam, dan wajahnya sendiri tidak terlihat. Tak lama kemudian, ia mengalami gangguan mental dan berkata, "Mereka ikut dalam kameraku." Juru kunci hanya berkata satu hal, kamera menangkap cahaya, tapi kadang juga menangkap yang tak seharusnya terlihat. Keempat, tidak boleh berada di area tertentu setelah pukul 2 pagi. Ada waktu-waktu tertentu di malam hari yang disebut sebagai waktu kosong, ketika batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi paling tipis. Di Gunung Kawi, waktu itu adalah antara pukul 2 hingga 3 pagi. Banyak pengunjung yang nekat berjalan-jalan di jam tersebut, berharap melihat sesuatu atau merasakan sensasi. Tapi tak sedikit dari mereka yang hilang arah, tiba-tiba tersesat di jalur yang tidak pernah mereka lewati. Sebelumnya, salah satu kesaksian menyebutkan 2 orang pria yang berjalan ke belakang penginapan saat jam kedua. Mereka hanya ingin cari udara segar, namun mereka tidak kembali hingga pagi. Saat ditemukan, mereka duduk diam di bawah pohon besar, mata kosong, tubuh gemetar. Mereka hanya berkata, "Kami diajak melihat tempat yang lain." Kelima, dilarang meminta tanpa persiapan. Rohani Gunung Kawi bukan tempat coba-coba. Banyak yang datang hanya untuk mengetes keberuntungan. Coba aja siapa tahu dapat hoki. Tapi bagi dunia gaib, itu sama saja dengan memaksa membuka gerbang tanpa izin. Ritual di Gunung Kawi harus dijalani dengan persiapan batin. Puasa, doa, laku tirakat. Jika kamu datang tanpa bekal jiwa, maka energi tempat ini bisa menyerapmu. Beberapa kasus menunjukkan pengunjung yang tiba-tiba kehilangan arah hidup, usaha bangkrut, keluarga berantakan, bahkan mengalami depresi berat setelah pulang. Bukan karena tempat ini jahat, tapi karena mereka datang tanpa hormat. Keenam, tidak boleh membawa pasangan selingkuhan atau berniat kotor. Ini pantangan yang terdengar klise, tapi sering dilanggar. Gunung Kawi adalah tempat suci, tapi beberapa orang datang dengan pasangan yang bukan suami atau istri sah. Ada yang niatnya ingin berdoa agar hubungan lancar, padahal hubungan itu terlarang. Makhluk halus di tempat ini dipercaya bisa membaca niat manusia. Jika niatnya kotor, perselingkuhan, perzinahan, atau maksud menyelewengkan ritual, maka energi negatif akan langsung melekat. Ada kisah pasangan yang datang diam-diam, pura-pura jadi suami istri. Setelah pulang, wanita tersebut mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia melihat dirinya dikubur hidup-hidup oleh bayangan besar berjubah putih. Beberapa minggu kemudian, ia meninggal mendadak karena pembuluh darah pecah. Sang pria menghilang entah kemana. Ketujuh, tidak boleh berkata ini hanya tempat biasa. Kalimat sederhana ini sering jadi penyebab bencana. Banyak yang datang dengan sikap skeptis, menyebut Gunung Kawi hanya tempat wisata biasa, tidak keramat, atau bahkan mengajak teman untuk membuktikan ketiadaan gaib. Tapi di sini, keyakinan adalah kekuatan, dan keraguan adalah pintu terbuka bagi entitas untuk masuk. Jangan heran jika orang-orang semacam ini pulang dalam keadaan berubah.
Tidak semua kerasukan, tapi ada yang berubah sikap, jadi pendiam, kehilangan semangat hidup, atau bahkan merasa kosong seperti bukan dirinya lagi. Karena bagi mereka yang tidak percaya, Gunung Kawi akan membuat percaya. Dengan caranya sendiri, pantangan-pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena Gunung Kawi bukan sekadar tempat bertuah, tapi wilayah antara dua alam, tempat di mana manusia bisa meminta, tapi juga bisa kehilangan arah. Hormat adalah perlindungan terakhir kita, karena mereka yang tak terlihat hanya akan mendekat jika kita memancingnya. Dan di Gunung Kawi, yang memancing harus siap ditarik masuk. Dulu, pesugihan dilakukan dengan cara-cara kuno, membawa sesajen, bermalam di tempat wingit, berpuasa mutih, dan berbicara dengan perantara spiritual yang tinggal di lereng gunung. Tapi zaman berubah, manusia makin sibuk, segalanya ingin cepat, dan kini ritual pesugihan pun ikut beradaptasi. Di balik kemajuan teknologi, gemerlap dunia bisnis dan semarak media sosial, ritual pesugihan masih hidup, tapi bentuknya sudah tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Mereka yang menjalankannya kini tampil rapi, berdasi, wangi, berpendidikan, tapi kontrak mereka dengan dunia gaib tetap sama kelamnya dari dukun menjadi spiritual konsultan dulu. Orang mencari dukun, sekarang mereka datang ke konsultan spiritual, guru energi rezeki, atau master metafisika. Bungkusnya modern, menggunakan brosur elegan, website, hingga media sosial. Namun jika digali lebih dalam, banyak dari mereka tetap menggunakan pakem pesugihan klasik dengan sedikit modifikasi agar terlihat lebih aman. Contohnya, ritual tidak lagi dilakukan di Gunung Kawi, tapi cukup lewat video call. Sesajen bisa dikirim via ojek online. Tumbal tak lagi berbentuk hewan, tapi ikatan batin atau keluarga yang diserahkan secara gaib. Kontrak tetap ada, tapi sekarang disebut sebagai perjanjian energi, paket rezeki tingkat tinggi, atau akses dimensi kelimpahan, korban baru, entrepreneur, selebgram, content creator dulu. Pesugihan dilakukan oleh petani, pedagang, atau pengusaha tradisional. Tapi kini, gelombang baru datang dari dunia digital. Banyak selebgram, artis baru, bahkan content creator yang naik daun secara ajaib. Tiba-tiba viral, tiba-tiba kaya, tiba-tiba dikenal banyak orang. Tapi kalau ditelusuri, sebagian dari mereka mengaku pernah ke Gunung Kawi atau punya pembimbing spiritual yang tidak boleh disebutkan namanya. Ada satu kisah tentang seorang konten kreator yang mendadak terkenal setelah mengunggah video horor, padahal sebelumnya tak dikenal. Dalam waktu 3 bulan, followersnya meledak, endorse datang setiap hari. Tapi, ia sering terlihat linglung, matanya kosong saat live. Ia pernah berkata dalam satu sesi yang tak direkam, "Aku cuma minta terkenal, tapi sekarang aku nggak tahu siapa aku sebenarnya." Transaksi spiritual secara online percaya atau tidak, saat ini pesugihan bisa dilakukan lewat transfer bank. Uang dikirim ke orang dalam, lalu ritual dilakukan di Gunung Kawi oleh pihak ketiga. Pelaku cukup menunggu di rumah, lalu mendapat kabar bahwa permohonan diterima. Dalam seminggu, usaha lancar, order meningkat, masalah selesai. Tapi setelah itu, biasanya muncul kejadian-kejadian tak biasa. Mimpi didatangi sosok tanpa wajah. Aroma bunga menyengat di kamar padahal tidak ada apapun. Bayangan hitam melintas di kamera CCTV. Atau lebih parah, orang-orang di sekitar pelaku mulai terkena dampaknya. Karena meskipun dilakukan jarak jauh, energi gaib tetap menagih secara nyata pesugihan tanpa sadar. Cuma minta dimudahkan. Ada pula mereka yang tidak sadar telah melakukan pesugihan. Mereka datang hanya untuk minta rezeki, dilancarkan usaha, atau dibuka jalannya. Tapi karena tidak tahu jalur yang ditempuh adalah jalur gelap, mereka masuk ke dalam kontrak gaib tanpa sadar. Seorang pengusaha kosmetik pernah mengaku didatangi orang pintar yang menawarkan pembukaan aura rezeki. Ia setuju. Tapi setelah itu, setiap malam Jumat, ia diminta membakar dupa dan meletakkan sesajen kecil di depan rumah. Ia menurut. Setahun kemudian, omsetnya meroket. Tapi anak perempuannya mulai sering kerasukan, dan suaminya mengidap penyakit aneh, SOT. Diperiksa ke spiritualis lain, ternyata selama ini ia telah menukar kelancaran bisnis dengan ketenangan keluarga. Dan itu tidak bisa dibatalkan semudah membatalkan pesanan online tambal modern. Tidak harus nyawa, cukup jiwa di era sekarang. Tumbal tidak selalu berarti korban jiwa. Banyak yang percaya bahwa makhluk halus kini menyesuaikan tuntutan zaman. Mereka tak selalu minta nyawa, tapi bisa minta hubungan rumah tangga yang hancur pelan-pelan, kesehatan jiwa yang digerogoti sedikit demi sedikit, kebebasan batin, hingga pelaku merasa hampa walaupun kaya raya. Anak cucu sebagai deposito gaibi untuk ditagih di masa depan.
inilah bentuk pesugihan paling licik. Karena kita tak tahu kapan, di mana, dan siapa yang akan diminta sebagai bayarannya akibat jangka panjang. Kaya tapi hancur dalam banyak pelaku. Pesugihan modern yang terlihat sukses di luar. Mobil mewah, rumah besar, followers jutaan. Tapi kalau ditanya secara pribadi, banyak yang mengaku tidak bisa tidur lebih dari 2 jam. Selalu merasa diawasi, sering sakit kepala dan mimpi buruk. Tertawa di depan kamera, tapi menangis sendiri di kamar. Mereka tidak miskin secara materi, tapi kekayaan mereka dibayar dengan perasaan tak tenang, hidup tanpa kendali, dan rasa takut yang tak pernah hilang. Gunung Kawi, tempat yang sejak dulu diselimuti misteri, kini telah bertransformasi. Ritual kuno tetap hidup, tapi dibungkus dalam format yang lebih modern, lebih halus, lebih mengerikan, karena yang tak terlihat selalu tahu cara menyesuaikan diri dengan zaman. Dan kini, pertanyaan besarnya bukan lagi, apakah pesugihan masih ada? Tapi, berapa banyak orang di sekeliling kita yang telah menjalaninya tanpa kita tahu? Mereka tetap tersenyum, tetap update story, tetap viral, tapi di balik layar ada dunia lain yang menunggu. Menunggu kontrak, menunggu tumbal, menunggu giliran. Tidak semua kisah dari Gunung Kawi datang dari peziarah, spiritualis, atau pelaku pesugihan. Sebagian datang dari mereka yang tinggal paling dekat dengan pusat energi gaib itu, warga asli Desa Wonosari. Di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang, mereka bukan pencari kekayaan, mereka tidak datang membawa sesajen. Tapi justru mereka yang paling sering menjadi saksi dari apa yang tidak ingin dilihat dalam sunyi dan rahasia. Mereka menyimpan cerita-cerita yang selama ini ditutupi kisah tentang teror malam, bisik, aneh, hingga kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Karena tinggal dekat dengan Gunung Kawi, bukan hanya soal geografi, tapi soal hidup berdampingan dengan dunia lain. Ada yang mengetuk pintu 3 kali, tapi tak ada orang. Paraji bukan nama sebenarnya. Seorang petani kopi berusia 60-an, tinggal di Wonosari sejak kecil. Ia tidak pernah mengikuti ritual pesugihan, tapi suara-suara dari arah gunung sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kalau malam Jumat Kliwon, biasanya ada yang ketuk pintu rumah saya 3 kali. Selalu 3. Jamnya tidak tentu, tapi anehnya kalau saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Cuma angin, tapi anginnya berat. Seperti bawa sesuatu. Paraji mengaku dulu pernah mencoba menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat, tapi suara ketukan tetap terdengar, bahkan kali itu lebih keras seperti ditabok paksa. Waktu saya bilang dalam hati, saya nggak ikut-ikut, mohon jangan ganggu. Setelah itu baru tenang. Saat hujan lebat, suara gamelan muncul di balik kabut Buwarti. Penjual jamu keliling sering naik turun jalur kecil dari desa menuju arah makam. Dia tidak pernah takut, katanya, tapi ada satu momen yang masih ia ingat betul. Waktu itu sore, mendung gelap, hujan deras sekali. Saya nekat turun karena belum semua rumah saya kunjungi. Di tengah jalan dekat kebun kopi, saya dengar suara gamelan, lembut, mengalun dari arah atas gunung. Awalnya ia pikir ada acara adat, tapi saat pulang ke desa, semua orang bilang tidak ada acara apapun di atas. Suara itu, hanya dia yang dengar. Besoknya saya demam. Badan seperti terbakar. Saya baru sembuh setelah dibacakan doa sama Pak Kiai. Anak kecil bermain dengan teman tak kasat mata. Beberapa warga melaporkan anak-anak mereka sering terlihat tertawa sendiri atau bicara seolah sedang bermain dengan teman. Tapi saat ditanya, mereka menyebut nama yang tidak dikenal atau menunjuk ke sudut kosong. Salah satu kasus yang menghebohkan adalah anak perempuan bernama Sinta 6 tahun yang mengaku sering diajak main oleh Mbok Ayu, wanita berambut panjang yang suka membawa boneka. Suatu hari, Sinta menghilang selama 2 jam di belakang rumah. Setelah ditemukan, ia sedang duduk diam di bawah pohon. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Saya lihat boneka kain di pangkuannya. Padahal kami tidak punya boneka seperti itu, kata ibunya. Sejak kejadian itu, orang tuanya selalu menaruh sesajen kecil setiap malam Jumat di depan rumah, bukan karena ikut pesugihan, tapi untuk meminta agar anaknya tidak lagi disentuh oleh yang tak terlihat setiap malam satu suro. Ada hewan kurban hilang tanpa jejak. Pak Darto, peternak ayam, menyimpan cerita yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun. Setiap malam menjelang satu suro, selalu saja ada ayam hitam miliknya yang hilang. Tak ada jejak, tak ada darah, kandang tidak rusak. Padahal kandangnya saya kunci. Tapi besok paginya, satu ayam hitam pasti hilang. Selalu ayam hitam. Gak pernah ayam lain. Ia pernah menaruh kamera CCTV. Tapi anehnya, saat dicek, bagian malam itu gelap total.
seperti disabotase. Hanya terdengar bunyi aneh, seperti suara nafas berat dan gemerisik kain rumah kosong di ujung desa yang selalu disewa orang misterius. Ada satu rumah tua di ujung desa Wonosari yang konon selalu disewa oleh orang-orang asing menjelang malam satu suro atau Jumat Legi. Mereka tidak banyak bicara, hanya menginap satu malam, lalu pergi pagi-pagi sekali. Warga tidak tahu siapa mereka, tapi setiap kali mereka datang, aroma dupa menyengat keluar dari jendela rumah itu. Kadang terdengar suara tangisan atau suara tawa pelan di tengah malam. Kami gak berani tanya. Warga sini sudah tahu, kalau mereka datang, artinya ada yang sedang bertransaksi dengan dunia lain. Setelah mereka pergi, rumah itu selalu sunyi. Tapi anehnya, di bagian belakang rumah, sering ditemukan bekas darah hewan dan kain mori yang dikubur setengah. Warga hanya bisa membersihkan, tapi tak ada yang berani tinggal lama-lama di sekitar sana. Ada yang bisa dengar nama kita diucapkan, padahal sendirian. Ini kisah dari remaja bernama Arif yang sering membantu di warung kopi dekat jalur peziarah. Ia beberapa kali mendengar namanya dipanggil, padahal tak ada orang di dekatnya. Saya waktu itu sendirian lagi bersih-bersih gelas, tiba-tiba ada yang bisik, "Arif, sini dulu." Suaranya lembut banget, tapi saya tahu itu bukan suara orang biasa. Rasanya kayak suara dari dalam kepala. Arif mengaku setelah kejadian itu, ia bermimpi berada di ruangan gelap penuh asap dan melihat sesosok wanita berwajah separuh rusak duduk di singgasana batu. Ia terbangun dengan tubuh panas dan mimisan. Semenjak itu, ia tidak pernah lagi kerja malam cermin di rumah jadul yang menunjukkan bayangan lain. Salah satu rumah tua di Wonosari dikenal memiliki cermin antik yang tidak boleh ditatap. Konon, jika kamu menatap lebih dari 10 detik, bayangan di dalam cermin akan bergerak sendiri. Kadang terlihat sosok anak kecil berjalan melewati latar belakang. Kadang, bayanganmu sendiri tersenyum lebih lama dari kamu. Saya lihat cermin, itu waktu kecil. Sejak itu, saya nggak pernah suka lihat cermin besar. Rasanya seperti saya bukan satu-satunya yang menatap balik, ujar salah satu warga. Warga desa Wonosari tidak hidup dalam ketakutan. Mereka sudah terbiasa. Bukan karena tidak takut, tapi karena sudah tahu caranya hidup berdampingan. Mereka tidak membantah bahwa Gunung Kawi menyimpan kekuatan lain, tapi mereka tidak mencampuri. Karena yang ikut campur seringkali tidak pulang dengan utuh. Desa ini sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ia penuh suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Ia penuh jejak yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Dan ia menyimpan rahasia yang hanya dibagikan pada mereka yang siap. Kamu siap? Gunung Kawi, nama yang menggema bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dalam ruang bisik-bisik, lorong gaib, hingga jagat misteri yang tak tampak mata. Selama bertahun-tahun, kisah-kisah tentang pesugihan, makhluk halus, hingga teror gaib membentuk citra tempat ini sebagai salah satu lokasi paling keramat di Indonesia. Tapi hari ini, kita bertanya apakah ini semua hanya mitos? Ataukah memang ada kekuatan tak terlihat yang benar-benar menjaga Gunung Kawi? Myth. Dalam pandangan antropologi, mitos bukan sekadar dongeng. Mitos adalah bentuk lain dari kebenaran yang disampaikan lewat simbol, cerita turun-temurun, dan pengalaman kolektif masyarakat. Bagi sebagian besar warga luar, kisah pesugihan di Gunung Kawi mungkin terdengar terlalu mistis untuk diterima akal sehat. Tapi pertanyaannya, kenapa cerita ini terus hidup, bertahan, bahkan semakin berkembang? Di era modern yang katanya rasional, analisis psikologis, sugesti atau energi, psikologi punya penjelasannya sendiri. Saat seseorang datang ke tempat yang dianggap keramat, otak mereka masuk ke mode siaga tinggi. Perasaan takut, terasa bersalah, atau bahkan harapan yang tinggi bisa menciptakan pengalaman spiritual secara subjektif. Contohnya, mendengar suara padahal tak ada sumbernya. Bisa jadi ilusi auditori melihat bayangan, mungkin efek cahaya dan persepsi visual yang terganggu. Bau bunga atau kemenyan muncul tiba-tiba, bisa jadi berasal dari memori aroma yang muncul akibat stres dan fokus ekstrem. Namun, ada satu celah. Bagaimana jika yang merasakan hal itu bukan satu orang, tapi banyak, dan di waktu berbeda, dengan cerita yang mirip? Energi lokasi gunung keramat versus titik geomagnetik. Gunung Kawi secara geografis terletak di jalur pegunungan yang memang aktif secara geologis dan elektromagnetik. Beberapa peneliti menyebut tempat-tempat semacam ini sebagai vortex energy points, lokasi dengan frekuensi bumi yang lebih kuat dari biasanya. Apa dampaknya? Bisa memengaruhi medan elektromagnetik tubuh manusia, meningkatkan sensitivitas spiritual, memicu pengalaman halusinatif atau mimpi yang sangat nyata. Bisa jadi, Gunung Kawi memang memiliki frekuensi tersendiri, dan manusia yang datang ke sana
dengan pikiran terbuka atau penuh keinginan, menjadi lebih mudah terhubung dengan dimensi lain kesaksian juru kunci. Bukan hanya ritual, tapi perjanjian dalam penelusuran kami. Banyak juru kunci di area Gunung Kawi menyatakan bahwa yang datang bukan hanya orang bodoh atau putus asa, tapi pengusaha besar, artis, hingga tokoh politik. Mereka datang dayam-dayam, melakukan ritual sesuai tata cara yang diwariskan turun-temurun beberapa juru. Kunci menyebut ada penjaga gaib yang memfilter permintaan manusia. Tidak semua orang dikabulkan. Ada yang ditolak, ada yang diterima, tapi dengan syarat yang tak pernah bisa ditawar. Kalau hanya sekadar sesajen, itu belum cukup. Harus ada niat, harus ada tumbal. Kadang tumbalnya bukan sekarang, tapi not. Dan saat waktu itu tiba, tak bisa ditolak. Apakah ini mitos? Ataukah ini bentuk lain dari sistem energi timbal balik yang dipercayai dalam dunia spiritual? Era digital, misteri yang semakin tak terbantahkan di masa lalu. Cerita horor mungkin hanya didengar dari mulut ke mulut, tapi kini semuanya terekam. Kamera menangkap bayangan, mikrofon merekam suara tanpa sumber, foto memperlihatkan sosok yang tak terlihat saat pemotretan. Dan yang paling menyeramkan adalah banyak bukti tersebut datang dari orang-orang yang tidak percaya. Orang yang awalnya skeptis, orang yang datang hanya untuk konten, orang yang mencoba membongkar kebohongan, tapi akhirnya pulang dalam diam, membawa cerita yang tak bisa mereka bagikan dengan tenang. Realita yang tak terlihat tapi terasa jika kita menilai segala sesuatu hanya dari yang tampak mata, maka dunia ini akan kehilangan separuh maknanya. Gunung Kawi bukan hanya soal mistik, tapi tentang lapisan-lapisan realitas yang selama ini tidak kita pahami. Disinilah batas antara keyakinan dan pengalaman menjadi kabur. Apakah suara gaib itu ilusi atau bentuk komunikasi dari entitas lain? Apakah pesugihan itu trik psikologis atau memang kontrak energi nyata? Apakah tumbal hanya simbol atau benar-benar ada yang harus dikorbankan? Kesimpulan, mitos adalah cara lama untuk menyimpan kebenaran. Mitos tidak perlu dibuktikan. Ia bukan fakta, tapi juga bukan bohong. Ia hidup di tengah, sebagai penanda bahwa manusia menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar logika. Gunung Kawi mungkin tidak bisa dibuktikan lewat laboratorium, tapi siapapun yang pernah ke sana, yang benar-benar merasakan, tahu satu hal, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang melihat. Bahkan sebelum kita tiba, di antara kabut dan gema doa di lereng Gunung Kawi, tersimpan satu pelajaran, bahwa dunia ini tidak sesederhana terang dan gelap. Ada area abu-abu, ada lorong-lorong sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani bertanya. Dan saat kita mulai bertanya dengan rasa hormat, bukan kesombongan, maka yang tak terlihat akan mulai memperlihatkan dirinya. Di antara kabut dingin dan bisikan malam dari lereng Gunung Kawi, kita telah mendengar banyak kisah tentang pesugihan dan perjanjian, tentang pantangan dan tumbal, tentang suara-suara dari dunia yang tak kasat mata. Tapi sekarang, kita sampai di ujung perjalanan. Pertanyaannya sederhana, namun menohok jauh ke dalam diri kita sendiri. Sebegitu inginkah kita menjadi kaya, hingga rela membayar dengan jiwa sendiri? Kekayaan yang menjanjikan, lalu menghancurkan kita hidup di zaman serba cepat. Semua orang ingin sukses, viral, kaya, terkenal, tapi tidak semua bersedia menempuh jalan yang benar. Dan di tengah dorongan ambisi itulah, pintu-pintu gelap terbuka. Pintu-pintu yang menjanjikan uang mengalir, kekuasaan datang, usaha naik. Tapi di baliknya selalu ada bayaran. Dan bayaran itu jarang dibayar di awal, tapi ditagih sampai akhir hayat. Tidak ada yang gratis di dunia gaib ritual pesugihan. Apapun namanya, apapun bungkusnya, entah dibalut sebagai tirakat, penglarisan, atau energi rezeki, pada dasarnya adalah transaksi energi. Kamu minta sesuatu, mereka minta gantinya. Tumbal tidak selalu berarti darah. Kadang kebahagiaanmu yang diambil, kadang keluargamu yang hancur pelan-pelan, kadang anak cucumu yang terikat dalam karma gaib yang tak kamu sadari. Apakah itu sepadan dengan kekayaan? Kisah-kisah nyata yang seharusnya jadi peringatan kita. Sudah dengar kesaksian warga Wonosari tentang suara gamelan yang datang entah dari mana, tentang anak kecil yang bermain dengan teman tak kasat mata, tentang rumah yang disewa oleh orang-orang yang tak pernah memperkenalkan nama mereka. Kita juga telah melihat perubahan bentuk pesugihan zaman sekarang, di mana konsultan spiritual menggantikan dukun, di mana transfer bank menggantikan sesajen, di mana kesepakatan gelap dibungkus dalam bahasa pembukaan aura. Semua itu nyata, dan semua itu berujung sama. Kehilangan. Ada jalan lain untuk sukses, tapi lebih sulit. Kita semua ingin hidup layak, ingin rezeki yang lancar, tapi jalan terang tidak selalu mudah. Berdoa, berusaha, jatuh bangun, gagal, bangkit, ulang dari awal. Itulah proses yang seharusnya memang tidak instan,
tapi aman. Tidak ada kontrak, tidak ada tumbal, tidak ada mimpi buruk yang datang tiap malam, hanya karena kita minta kaya dalam semalam hormati yang tak terlihat. Jangan permainkan yang gaib bagi kamu yang hanya penasaran, hanya ingin mencoba, hanya ingin lihat-lihat. Ingatlah, dunia gaib bukan tontonan, dan tempat seperti Gunung Kawi bukan wahana hiburan. Kalau kamu masuk ke sana dengan niat main-main, mereka yang tak terlihat mungkin akan menganggapmu serius. Dan kalau sudah begitu, kamu tidak akan pernah pulang dengan cara yang sama. Maka pilihlah yang bisa membuatmu tidur nyenyak setiap malam. Karena kekayaan tanpa ketenangan jiwa adalah kutukan yang dibungkus emas. Kisah Gunung Kawi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Dan yang paling penting, untuk diambil pelajaran pesan untuk penonton lorong gaib. Jika kamu merasa hidupmu seret, rezeki susah, bisnis tak kunjung berhasil, jangan tergoda untuk mengambil jalan cepat lewat jalur gelap. Karena apapun yang kamu dapat secara gaib akan diambil kembali dengan bunga yang tak sanggup kamu bayar. Kami di lorong gaib bukan menghakimi, tapi menggajak agar kamu tetap berpijak, agar kamu tidak tersesat di jalan yang terlihat terang. Padahal menuju jurang tetap ikuti lorong gaib jika kisah ini membuka pikiranmu. Jika kamu merasa tergugah atau justru merasa resah, berarti kamu telah berjalan bersama kami menelusuri lorong-lorong gelap di balik dunia yang terang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah nyata, misteri gaib, dan peringatan dari tempat-tempat wingit di seluruh Indonesia. Kami di lorong gaib akan terus membuka tabir, satu kisah demi satu lorong. Karena tak semua lorong mengarah ke cahaya.